Masyarakat Jakarta sudah menentukan pilihannya pada 19 April yang lalu, di mana pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tampil sebagai pemenangnya. Salah satu pekerjaan rumah terbesar adalah bagaimana merajut kembali suasana damai, sisa perpecahan dan pertarungan keras yang terjadi selama lebih dari setengah tahun ini untuk membangun Jakarta bersama-sama. Ke depan, kami ingin semua lupakan persoalan selama kampanye dan pilkada. Karena Jakarta ini rumah kita bersama. Kita harus bangun bersama. Kami tadi sudah sampai Pak Jarod, kami masih ada 6 bulan sampai pelantikan. Kami akan bekerja dengan cepat, dengan baik, meletakkan dasar-dasar. Kami akan berusaha melunasi PR-PR yang janji kami. Tentu tidak mungkin selesai PR-PR itu. Nah, kita harapkan nanti Pak Anies dan Pak Sandi bisa meneruskan dengan baik. Semua nggak usah terlalu dipikirkan. Nah, saya pernah mengalami pilgub tahun 2007 juga kalah. Makanya saya sampaikan waktu itu kepada pendukung saya, jangan sedih, Tuhan selalu tahu yang terbaik. Karena kekuasaan itu dari Tuhan. Aku jadi gubernur DKI kan lebih lumayan gitu ya. Nah, saya kira itu terima kasih semua pihak. Selamat sekali lagi untuk Pak Anies dan Pak Sandi dan seluruh tim ses pendukung. Kita semua sama, kita ingin Jakarta baik, ada Jakarta rumah kita bersama. Terima kasih. Tingginya tensi politik karena perdebatan dan pertarungan sengit selama putaran kedua Pilkada DKI Jakarta seakan luluh ketika Gubernur Basuki Cahayapurnama memberikan pidato konsesinya. Ahok mengakui kekalahannya dan meminta pendukungnya untuk melupakan segala hiruk-pikuk pilkada yang melelahkan. Gerak konsolidasi juga dilakukan secara cepat karena keesokan harinya Gubernur terpilih versi hitung cepat Anies Baswedan langsung bertemu dengan Ahok di Balai Kota untuk membicarakan masa transisi peralihan. Mengingat anggaran program kerja yang akan dijalankan pada 2018 harus disusun sejak sekarang. Ahok juga berencana membantu Anies pada masa transisi demi kelancaran program kerja yang harus dilanjutkan. Tidak hanya soal kerja pemerintahan, namun pertemuan ini juga diyakini bisa menurunkan tensi pilkada yang panas. Mereka yakin dua kubu yang terpolarisasi selama masa kampanye akan kembali bersatu. Perasaan bersama, yang tadi disebut itu kan perasaan pecah, itu kan perasaan. Kenyataan di lapangan kan enggak. Nah, kita ingin bangun perasaan bahwa Jakarta adalah sama, Jakarta warganya itu bisa bekerja bersama. Dan kalau Pak Basuki, Pak Jarod, Anies, Bang Sandi itu bisa bekerja sama juga, saya rasa warga akan juga merasa baik. Merajut kembali persatuan warga memang menjadi hal yang krusial dilakukan mengingat gubernur terpilih memiliki tantangan yang cukup berat ke depan. Potensi kemacetan politik di parlemen, hubungan dengan pemerintah pusat yang sebelumnya terjalin harmonis selama era Ahok, dan utang politik yang tidak sedikit, baik program ataupun janji bagi para kelompok pendukung. Pasalnya, perpecahan yang berbau sentimen sara masih terus terjadi hingga saat ini. Apalagi setelah tuntutan jaksa kepada Ahok dalam kasus dugaan penodaan agama yang dinilai ringan oleh sebagian pihak. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Pertarungan sengit, perdebatan keras dan permusuhan di dan masyarakat dalam rangkaian pertarungan Pilkada DKI Jakarta akhirnya sudah mencapai titik yang ujung. Beruntung kerasnya suhu politik yang berbalut sentimen sara selama hampir setengah tahun ini bisa berakhir dengan damai saat kedua petarung ini bisa bersalaman secara elegan di garis finish. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita merajut kembali sisa pertikaian yang terbangun dan apa konsekuensi politik pasca pesta Pilkada Ibu Kota bagi bangsa Indonesia? Kami akan membahasnya dalam dialog khas kami malam hari ini bersama analis politik senior yang hari ini saya kaget ini Prof. Hikam tampil saya pikir mau main ketoprak ternyata ingin memberikan analisa politik terkait Pilkada DKI Jakarta. Terima kasih Profesor Ais Hikam, analis politik senior kita. Kemudian ada budayawan Muhammad Sobari. Kang Sobari, terima kasih. Mungkin kita akan bahas kostumnya Prof. Hikam ini dari segi ya, penting. Kita nggak akan bahas mengenai kostumnya Pilkada. Tapi kita akan membahas bagaimana Pilkada DKI Jakarta kita rajut rekonsiliasi pasca. Kalau kita lihat setahun belakangan 6 bulan terakhir ini kan pertarungan di tingkat elit, sosial media,
antar calon itu begitu keras perdebatannya, Prof. Ikam dan juga Kang Sobari. Tapi sebelum kita bahas mengenai seberapa penting rekonsiliasi dan luka-luka apa sih sebenarnya sudah ditimbulkan dari pertarungan yang sangat keras ini, kita bicara mengenai hasil result dulu Pilkada DKI Jakarta kemarin. Menurut Anda, Prof. Ikam, ini predictable atau unpredictable, atau apa catatan Anda terkait dengan result atau hasil dari Pilkada DKI Jakarta terakhir ini? Ya, terima kasih Mas Budi. Jadi kalau kita bicara lagi soal hasil, kita berkali-kali diskusi di sini ya. Memang cukup unpredictable dalam pengertian selisihnya ini nyaris tidak diperkirakan oleh banyak pihak, kecuali ya mungkin sekarang by hindsight ya orang mengatakan oh iya kan kita juga sudah memprediksi begitu. Tapi kita sering mengatakan bahwa siapapun yang akan menangkan kemungkinan ya selisihnya itu ya di atas sedikit margin of error atau bahkan di bawah. Tetapi memang setelah kita lihat quick count, hasil quick count dari hampir berapa atau 5 atau berapa lembaga survei itu memang luar biasa. Ya, dan inilah yang saya bilang cukup unpredictable bahwa selisihnya begitu besar. Unpredictable karena selisih atau marginnya yang begitu besar. Tapi kalau kita bicara mengenai swing ala perilaku pemilih, bagaimana para pemilih itu dalam benaknya memilih calon pemimpin mereka, Anda sudah bisa memprediksi bahwa kalau kita lihat sebelum Anda analisa lah, saya punya beberapa data tadi, Saifullah Fattah, konsultan politiknya Anies Sandi mengatakan bahwa sebenarnya pemilih Anies Sandi itu bukan karena faktor primordial atau faktor emosional, apalagi masalah agama. Tapi ada beberapa lembaga survei yang melakukan survei beberapa hari lah sebelum Pilkada putaran kedua ini, yang bagaimana mengcapture perilaku pemilih. Saya boleh ditampilkan beberapa grafisnya, mungkin kita bisa analisa di belakang kita. Beberapa grafis yang menunjukkan alasan atau respon pilih pasangan calon terkait dengan ini. Oke, ini median, lembaga survei median ini menampilkan bahwa orang-orang yang pemilih Ahok Jarot dulu, 67,1% mereka adalah memilih Ahok Jarot karena alasan-alasan rasional, kinerja, pengalaman, dan masih banyak alasan-alasan lainnya. Sementara 18,2% itu alasan yang lebih emosional, tegas, peduli, mungkin karena galaknya atau seagama mungkin. Kemudian pasangan Anies Sandi ini diprediksi oleh median melalui hasil surveinya ini 60,4% memilih Anies Sandi karena faktor emosional dan 31% karena alasan rasional yang tadi. Kita beralih ke survei lainnya. Ada beberapa ini, Carta Politika pada 7-12 April. Ini kita tidak masukkan exit poll beberapa lembaga survei ya Prof. Ikam, tapi kita men-capture sebelum pemilu. Ini pemilih-pemilih Basuki Cahayapurnama dulu, nomor urut 2. Ini memilih Ahok karena alasan kerja nyata 31%, tegas 22%, program bagus 4,9%, dan hampir kita tidak melihat ada alasan-alasan yang emosional tadi. Sementara Anies Baswedan ini, kenapa memilih Anies? Karena ramah dan sopan, nomor paling 1. Kemudian satu agama 22%, wajah baru 5,4%, program kerja baru di urutan kesekian 5,1%. Apakah Anda melihat alasan memilih ini kemudian tercapture dari hasil Pilkada kemarin? Saya kira benar. Pertama-tama begini, yang memilih pasangan nomor 2, paslon 2, antara putaran pertama dan putaran kedua itu nyaris mirip prosentase wise ya, dari prosentasenya. Artinya bahwa ya orang-orang yang memilihnya itu hanya dari kalangan-kalangan yang sudah tadi itu, yang terbiasa dengan rasionalitas dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau kita lihat dari hasil dari paslon ketiga, itu naiknya itu hampir sama dengan yang mendukung paslon 1 pada putaran pertama. Ya kan? Nah, ini artinya memang emosional itu lebih kentara. Satu. Yang kedua adalah yang saya baca dari SMRC, ya, bahwa ada 2 faktor yang sangat dominan sebagai motif orang memilih. Yang pertama adalah karena kecakapan, pengalaman, dan hasil. 20% kalau tidak salah hitungannya waktu itu. Yang kedua adalah kesamaan agama, 16%. Oleh karena itu menjadi sangat logis apabila kemudian ada susulan data seperti tadi itu, bahwa memang faktor emosional, dan saya lihat dalam hal ini bukan emosional biasa tetapi sentimen keagamaan itu memang sangat powerful untuk mendorong dan menjadi faktor yang bisa mengalahkan yang pertama tadi itu. Baik, Kang Sobari, Anda melihatnya
dari hasil Pilkada DKI Jakarta itu apa yang tergambarkan dalam beberapa survei sebelum Pilkada ini terkait dengan alasan atau kecenderungan perilaku pemilih itu kemudian tercapture baik dengan hasil Pilkada itu kemarin? Gambaran yang tidak sama dengan hasil yang sudah diumumkan. Tadi kelihatan Ahok mendapat pemilih 67, sekian, Anies rendah dan sebagainya. Itu apa sebabnya perubahan begitu drastisnya? Ya. Mengapa berkebalikan pun jauh? Andai kata berkebalikan tetapi tidak terlampau jauh, itu mungkin orang berpikir itu unsur rasionalitas. Jadi rasionalitas menjadi pertimbangan sungguh-sungguh. Kalau itu hanya kebalikan biasa. Artinya mungkin orang berharap betul-betul, ya siapa tahu orang baru ini begini, gitu rasionalitas. Tapi ketika unsur agama, Sentimen agama. ngerecoki, itu bubrah semua, tatanan langsung lain itu. Berubah, tidak bisa lagi dipakai itu argumen-argumen rasionalitas. Karena unsur agama ini menekankan barang siapa tidak memilih kafir. Nah, siapa umat yang tidak tahu agama, yang tidak takut akan kekafiran. Di sini strategi jitu yang dipakai dengan menggunakan masjid sebagai basis pemenangan itu luar biasa, akan tetapi di sana terdapat pula sesuatu yang barangkali kalau hukumannya ringan itu tidak fair. Kalau mau diberi sesuatu yang berat itu berbau-bau senuk hurgernya. Berbau-bau senuk hurgernya yang menggunakan kekuatan agama untuk menggepuk Aceh. Menghancur luluhkan Aceh. Dalam perkara ini sesudah sekian ratus tahun berlangsung, semenjak awal-awal sentimen keagamaan semacam itu tidak akan pernah berubah. Kecuali kalau ada urusan pendidikan yang mengangkat seluruh masyarakat itu menjadi lain sama sekali dan terbiasa berbicara tentang perkara-perkara agama secara sangat kritis. Betulkah ini yang dimaksud? Betulkah Al-Maidah menyatakan ini betulkah? Dan seterusnya. Dan kemudian orang berbicara tentang Islam. Islam itu apa? Kalau selama ini dalil-dalil yang dipakai, yang penting Islam, korup tidak masalah. Itu sudah pengaruhnya ke bawah, mengerikan sekali. Tapi kalau dari hasil result kemarin, Kang Sobari, Anda melihat bahwa memang faktor emosional itu menjadi sangat dominan. Saya ingin kasih gambaran bahwa bahkan sesudah menang, sesudah pilkada, itu masjid masih punya dalil-dalil tentang kafir dan tidak kafir, tentang perlunya memilih orang satu agama. Lupa bahwa untuk mengurus sesuatu persoalan serahkan kepada ahlinya. Mereka tidak pernah bertanya. Kalau mereka bertanya apakah Anies ini ahlinya, ya jawabannya jelas bukan, karena ahlinya itu perbandingannya demikian. Kalau dalil hadis itu dipakai. Jadi jangan hanya sekedar Islam, serahkan kepada ahlinya. Loh, masalahnya ahlinya itu bukan Islam. Nah, lalu kembali kepada itu tidak pernah dibahas. Andai kata itu pernah menjadi bagian dari apa yang namanya religious discourse, andai kata itu terjadi, mungkin persoalan agak menjadi lebih dahsyat. Nah, oleh karena itu kita bicara mengenai rekonsiliasi tadi. Kalau kata Kang Sobari dan Prof. Ikam tadi mengatakan bahwa ini banyak anomali-anomali yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta yang mungkin secara riset dan pendidikan politik kita banyak sekali belajar hal-hal baru di sini. Meskipun kata Kang Sobari ini pola-pola lama juga banyak dipakai. Tapi kalau kita bicara mengenai rekonsiliasi, kalau kita bicara rekonsiliasi itu kan berarti ada luka yang menganga, luka yang besar gitu, sehingga perlu direkonsiliasi supaya lukanya kembali menutup gitu. Menurut Kang Sobari sendiri, seberapa luka atau gimana ya bahasanya ya, seberapa menyisakan masalah sebenarnya? Kalau tadi Kang Sobari sudah mengelaborasi hal-hal yang menakutkan ini, seberapa menyisakan masalah Pilkada DKI Jakarta ini sehingga butuh rekonsiliasi sebenarnya? Rekonsiliasi sebetulnya tidak dibutuhkan. Nanti diadakan atau tidak, rakyat itu akan reconcile perlahan-lahan. Mungkin hopefully masjid pun akan begitu.
jamaah pun akan melupakan ketegangan-ketegangan itu. Tetapi sampai pada detik ini masjid masih berteriak, masih ada yang berteriak dan mungkin jumlahnya banyak. Kita bersyukur kita tidak jadi dicabik-cabik, kita menjaga keutuhan NKRI. Lah kemarin itu yang mengancam keutuhan NKRI itu siapa? Tiba-tiba masjid berbicara seperti itu. Nah, luka pada tataran pribadi saya kira lebih gampang dilupakan. Orang pribadi-pribadi apalagi yang terbiasa menghadapi kekalahan, terbiasa melihat, apalagi kalau kita suka bermain-main yang kelihatannya menang itu sebenarnya kalah. Yang kelihatannya kalah sebenarnya menang itu pada tataran apa silahkan lah. Nah, kemudian kalau luka itu pada tataran apa, yang paling parah luka keindonesiaan saya kira. Parah sekali karena kita dipecah antara apa yang namanya pribumi dan non pribumi. Kita bahkan masih membaca di WA adanya tuduhan Ahok menyiapkan program untuk pantai itu, reklamasi pantai untuk memberi tempat orang Cina, sementara yang lain tidak. Masih ada bicara seperti itu. Nah, ini pemahaman seperti ini saya kira lepas dari pilkada, lepas dari suka dan tidak suka kepada Ahok, harus diletakkan pada proporsi yang ini luka benar. Yang lebih parah dibanding persoalan politik siapa menang siapa kalah gitu menurut Anda, Kang Sobari? Saya kira kalau kita dipecah antara orang Cina dan bukan Cina, antara orang Islam dan bukan Islam, bahwa itu perpecahan itu agak parah. Tapi Anda mengatakan tidak perlu rekonsiliasi. Kalau Prof Ikam secara politik ini seberapa perlu nih rekonsiliasi secepat mungkin supaya healing, masyarakatnya healing, kita warasnya healing lagi, secara politik bisa terjadi konsolidasi yang cepat gitu? Ya, kalau saya melihatnya dari beberapa level, Mas, ya. Dari level yang paling pragmatis, cara politis ya, yang paling pragmatis yaitu di dalam menjalankan pekerjaan atau tugas setelah menang. Tidak mungkin tidak ada rekonsiliasi karena kalau si pemenang itu kemudian tetap menggunakan cara-cara selama kampanye, decisive, maka bagaimana Anda bisa bekerja? Pasti akan ada pihak-pihak yang selalu akan tidak setuju kalau dia tidak diajak bekerja sama. Nah, yang kedua, pada level tadi yang disebut politik kebangsaan, tanpa ada rekonsiliasi, maka persoalan tadi itu yang primordial sektarian itu akan terus terbawa. Karena Jakarta ini adalah etalase dari politik Indonesia. Dan bahkan orang sudah bicara mengenai the next 2019 ya. 2019 sudah bicara pemilihan presiden berarti ya Prof. Orang di mana-mana sudah mulai mengatakan apakah ini adalah semacam warming up. Nah, kalau ini dua paslon ini dan pengikutnya tidak melakukan rekonsiliasi apalagi ditambah dengan masalah kebangsaan, maka saya yakin juga secara politik ini tidak akan menciptakan satu model pemerintahan Jakarta yang betul-betul bisa dijadikan referensi. Nah, jadi bekerja juga tidak bisa menjadi referensi yang juga tidak bisa. Yang ketiga, sekarang ini pada tataran global, yang namanya Pilkada Jakarta itu oleh media-media asing nyaris tidak ada satupun yang mengatakan positif. Hasil dari pilkada? Iya, semua selalu melihat dari kacamata bahwa calon yang non-muslim dikalahkan karena ada gerakan-gerakan yang anti terhadap kebinekaan misalnya. Kebinekaan. Nah, kalau ini Anda suka atau tidak suka, ini adalah wacana atau media yang diekspos secara internasional. Jadi mau diapakan? Mungkin orang Barat atau media Barat itu menggunakan perspektif cara mereka berbicara, tapi suka atau tidak pasti akan ada semacam pengaruh dan image dari dunia internasional. Nah, ini kalau kemudian pemenang dari pilkada ini Anies Sandi tidak menggunakan isyarat-isyarat dan satu langkah-langkah yang rekonsiliatif, maka kesan media-media tadi malah akan terus diperkuat. Menggunakan cara-cara untuk rekonsiliatif, maksudnya kemudian merangkul kelompok lain yang selama ini dianggap berseberangan untuk
dirangkul untuk bersatu kembali. Tentu caranya bisa beda-beda, Pak. Padahal kan orang kan kemudian orang memilih Anies Sandi mungkin dibanding Ahok Jarot itu kan karena memang ada positioning dan diferensiasi yang jelas beda dibanding Ahok dan Jarot, makanya kemudian mereka memilih. Apakah seberapa perlu kemudian Anies dan Sandi ini kemudian melunturkan positioning terkait dengan isu, terkait dengan sikap sentimen untuk kemudian merajut kebangsaan tadi yang sudah Anda katakan. Begini. Tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Jadi intinya rekonsiliasi memang sangat penting menurut Prof. Hikam karena memang kalau tidak rekonsiliasi program tidak berjalan, kekuatan-kekuatan masyarakat yang dibutuhkan legitimasi juga tidak jalan. Tapi kan kemudian lagi pilihan orang memilih Anies Sandi dan Ahok Jarot itu kan karena positioning dan diferensiasinya terkait isu, terkait sentimen, terkait alasan emosional dan rasional itu berbeda gitu. Ya memang, tetapi kan gini Mas. Ketika orang memilih dengan ketika Anda terpilih dan melakukan sesuatu, menyelenggarakan program, melaksanakan program, itu dua hal yang berbeda sama sekali. Kadang-kadang di dalam Anda mengeksekusi program, Anda memerlukan tim. Anda memerlukan orang-orang yang sudah pernah ada di dalam birokrasi. Kadang-kadang Anda juga memerlukan penasihat-penasihat. Nah, kalau sifatnya itu masih dikotomistik, seperti pada masa kampanye, maka sulit sekali Anda bisa bekerja dengan cepat. Konkretnya di Jakarta ini adalah bahwa bagaimanapun juga seorang gubernur dan wakil gubernur harus bekerja sama juga dengan DPRD. Bagaimana Anda bisa bekerja kalau di dalam DPRD sendiri itu partai-partai yang mengusung paslon nomor 2 jumlah kursinya lebih banyak. Jadi otomatis musuh by design dan bahkan juga mungkin by default juga ya. Anda tetap harus melakukan rekonsiliasi, masalahnya di pada level mana. Oleh sebab itu kalau menurut saya secara politik it is a must untuk melakukan itu. Nah, kalau dengan retorika persatuan dan lain sebagainya itu hal yang umum lah sebagai. Tapi di dalam pekerjaan ya itu sangat teknis. Ini sangat teknis ya. Teknis dan realistis. Ya, makanya tidak mungkin kemudian kita tidak bicara mengenai rekonsiliasi dalam soal politik. Nah, kalau di dalam soal-soal kebudayaan tadi itu kan prosesnya panjang. Nah, saya hanya menyinggung sedikit karena ini adalah wilayah kekuasaannya Sobari kan. Nah, kalau saya hanya melihat bahwa sekarang dunia ini kan sudah kayak desa besar aja. Semua yang kita lakukan dilihat dan persepsi matters di dalam hubungan internasional. Jadi Indonesia ini sudah dikenal sebagai negara yang paling toleran dan negara Islam, negara mayoritas penduduk Islam yang bisa berdemokrasi. Tapi kemudian ada masalah seperti ini. Jadi tadi saya ulangi lagi, media internasional itu semuanya melihat dari posisi yang negatif. Tidak ada satupun, bahkan Al Jazeera pun menulis ini adalah kemenangan the hardliners katanya. Nah inilah yang kemudian pada long term harus diperbaiki dan in the short term harus ditunjukkan oleh Anies dan Sandi juga oleh Ahok dan Jarot ya bahwa mereka ini sudah melupakan apa yang kemarin terjadi dalam kampanye dan bekerja betul-betul untuk Jakarta. Kalau tadi Prof. Hikam sudah mengelaborasi bahwa bahayanya seperti itu, kemudian perlunya rekonsiliasi dan lukanya harus diobati Kang Sobari. Tapi Anda tadi mengatakan perspektifnya rekonsiliasi tidak perlu. Apakah maksudnya memang garisnya harus kembali dipertebal atau memang apa? Pemimpin harus memposisikan seperti apa nih terkait dengan polarisasi? Jangan mempertebal ketegangan, membiarkan ketegangan yang sudah dan dengan berlalunya waktu mereka akan lupa. Ini urusan tidak jangka panjang, ini dalam jangka pendek orang akan lupa insya Allah. Masyarakat? Oh iya, masyarakat akan lupa. Tetapi begini, kalau masyarakat itu berpikir dan punya catatan-catatan dan ditulis beneran, bagaimana rekonsiliasi bisa dilakukan pada tataran ideologis? Oleh orang yang sudah mengatakan di FPI bahwa ajaran-ajaran pluralis dan toleransi para Madinah telah dia hancurkan. Bagaimana itu mau membetulkan pernyataan itu dalam tindakan? Padahal saya punya catatan lain,
dia dekat dengan seluruh kekuatan yang disebut tadi hardliner itu, yang itu merusak betul. Kalau dunia barat mengatakan ini kemenangan hardliner, jadi bukan kemenangan orang per orang dalam pengertian ini. Itu wajar, ada anggapan seperti itu, Kang Sobari? Wajar sekali, karena mereka punya perspektif seperti itu. Kita tidak bisa mendikte orang supaya punya persepsi sesuai dengan kita punya mau. Meskipun dibantah oleh pasangan yang menang gitu kan. Bahwa bantahnya bagaimana? Oleh Pak Yusuf Kala, Pak. Orang yang ini kemenangan Indonesia, mereka yang tidak bisa membantah biasanya membantah. Tapi yang bisa biasanya membiarkan dengan sikap yang agak bijaksana, bukan ilmiah, ini bijaksana. Nah, begini, pikiran saya, andai kata itu mungkin, yang melakukan adalah yang pihak yang menang itu, yang melakukan rekonsiliasi. Jadi mereka yang menggunakan masjid sebagai basis pemenangan, itu harus datang ke masjid menceritakan bahwa bukan itulah yang dimaksud. Bahwa kemenangan ini, kemenangan kita semua, bukan kemenangan pihak masjid maupun pihak kami. Kemenangan seluruh Indonesia. Mungkin nggak orang-orang itu melakukan itu? Saya kira itu mustahil. Akan turun ke masjid memberi penjelasan. Padahal ini perkara penting yang akan dilakukan oleh banyak pihak. Saya kira orang kayak saya memikirkan kemungkinan melakukan itu sebagai bagian dari apa yang disebut civic education. Melupakan civic education yang begini mendasar dalam proses pilkada yang begini periferal, yang kecil kedudukannya, itu berbahaya. Civic education itu menjadi kapital kita untuk banyak persoalan yang jauh lebih besar. Nah, haruskah mereka nanti kalau maju dalam suatu pemilihan yang akan datang yang lain lagi, menggunakan masjid ini dan memanfaatkan watak ignorance jamaah. Watak ignorance, bukan bodoh. Ignorance itu kurang sadar, kurang kritis, kurang dan sebagainya. Mereka tidak bodoh, tetapi ada yang tidak kritis, ada yang tidak sadar. Dan watak ignorance itu dimanipulasi untuk kepentingan politik. Itu buruk sekali. Dan ini kalau kita berbicara tentang gejalanya ada menurut Anda, Kang Sobari? Gejalanya ada gimana? Ya itu gejalanya. Gejalanya sudah ada terjadi dan akan terus terjadi nggak menurut Anda? Mereka menggunakan masjid karena pertimbangan itu. Jadi memanipulasi kesadaran yang kurang kritis itu untuk kemenangan. Bagi orang kebudayaan, didik seluruh bangsa. Didik semuanya paham. Sehingga kalau bermain politik untuk rebutan jabatan, untuk apa namanya pertarungan memilih, biarlah yang bertaruh itu kekuatan-kekuatan yang levelnya serupa, kapasitas inteleknya serupa, tidak ada yang dimanipulasi. Ini kalau kita ngomong secara ideal, bagaimana suatu bangsa dididik menjadi bangsa yang Tapi kalau kita lihat, Kang Sobari, mungkin di tingkat elit ketika Pak Ahok dan Pak Anies sudah bergandengan tangan, sudah saling memberikan selamat, sudah ada pidato konsesi, tapi ujaran kebencian misalnya kalau kita lihat di sosial media itu masih terus berlangsung, apalagi ini ada sidangnya Ahok yang kemudian masih terus berlangsung juga, kemudian eskalasinya juga tidak menurun gitu. Pidato elit tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya? Tidak ada gunanya. Rangkul-rangkulan di balai kota. Kecuali bagi elit itu sendiri. Saya kira begini, bisakah Anies berbicara semanis itu kalau dia kalah? Dia kalah, entah telak, entah apa. Bisa bicara memang Pak Ahok dan Pak Jarod adalah bangsa, adalah anak bangsa yang demikian pandai, dan bisakah dia berbicara seperti itu? Dia hanya berbicara seperti Muhammad Ali ketika mengalahkan George Foreman. Dia bilang, aku tidak mengambil apa-apa darimu, kata Ali. Kau masih bisa mengalahkan siapa saja di seluruh dunia ini, kecuali mengalahkan aku. Kau tidak bisa. Sama, kau tidak aku ambil kemampuanmu, kepandaianmu, kau masih bisa menang atas siapapun, cuma tidak bisa menang pada pasangan kami. Kan sama itu. Andai kata dia kalah, oleh karena itu saya tidak percaya kepada kata-kata yang diucapkan oleh orang yang menang dalam urusan yang begini seremonial untuk kepentingan bahwa menunjukkan kita ini orang besar. Bukan orang itu besar. Tidak akan berpengaruh ke bawah? Tidak akan berpengaruh ke bawah? Coba aja cek. Tetapi kalau secara elit, rangkulan, saling menghargai, saling membesarkan itu punya dampak politik yang
baik. Kalau toh ada, saya kira tidak terlalu besar. Oleh karena itu saya tadi berbicara pada tataran pragmatis. Jadi rangkul-rangkulan itu boleh, tapi itu lebih akan efektif kalau dia wujudkan dalam tindakan mengelola DKI. Sebab bagaimanapun juga nanti rakyat DKI itu akan melihat perbedaan antara yang sebelumnya dan yang sekarang. Karena kan yang ditawarkan Anies ada hal-hal yang juga sangat totally berbeda dengan Ahok. Jadi ini akan dilihat apakah ini menunjukkan bahwa memang dia deliver atau menjalankan apa yang dijanjikan. Misalnya soal reklamasi, soal pembangunan tanpa menggusur, kemudian hunian tanpa DP dan lain sebagainya. Nah, kalau itu terjadi, nah kemudian dia juga melibatkan berbagai macam stakeholder yang juga bagian dari Ahok sebelumnya, maka itulah rekonsiliasi. Tapi kalau rekonsiliasi hanya simbolik seperti speech pidato, kemudian itu itu cuma sedikit saja, paling media senang sudah mengekspos bahwa ini sudah ada rekonsiliasi. Bukan itu yang saya maksud. Jadi yang saya maksud adalah bahwa rekonsiliasi dalam pengertian Anda harus bekerja secara programatik dan mengajak semua pihak. Sebab tadi ada pertimbangan-pertimbangan itu. Jadi bagi saya memang saya bisa memahami ada pesimisme bahwa kalau sudah pada tataran ideologi itu rekonsiliasi yang bagaimana wong ideologi berbeda. Ya memang begitu, tetapi kan di dalam kenyataan kita ini juga mau tidak mau harus melakukan kerjasama. Iya, jadi tidak kemudian balik dari nol semua baik, enggak juga. Ini kan banyak yang mengatakan Pilkada DKI Jakarta 2017 ini mirip seperti, atau pertarungannya, polarisasinya mirip seperti Pilpres 2014 yang lalu, Prof. Ikam. Bahkan sampai setelah Pilpres berlangsung, polarisasinya masih terjadi baik di elit atau masyarakat. Anda melihatnya ini akan semudah itu atau sesulit itu? Oleh karena itu, Mas Budi, harus dikelola. Sebab kalau tidak, maka Jakarta atau Indonesia ini akan tetap berjalan pada track yang selalu sama, yaitu selalu istilahnya itu balik lagi begitu kan. Ahok sudah mempunyai katakanlah membuktikan dia bisa berhasil dalam misalnya reformasi birokrasi, kemudian penataan kota, ya kan, kemudian disiplin pegawai dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita tidak melakukan perubahan apapun, atau bahkan melanjutkan bentrokan seperti ini gara-gara ideologi tadi, maka nanti akan balik lagi. Nanti pada 5 tahun yang akan datang atau bahkan sebelumnya, nanti Anies sudah dikritik dengan menggunakan cara-cara yang mirip sama. Iya, jadi bisa backfire menurut Anda? Iya kan, sekarang lihat saja pemerintahan Pak Jokowi yang sudah diakui oleh dunia pun, sekarang ini sudah mulai juga dicoba untuk kemudian diganggu-ganggu, dan bahkan kalau kita lihat gosip-gosip terakhir di media di medsos itu kan ada semacam konspirasi yang untuk macam-macam kayak begitu. Makar misalnya beberapa waktu kapan terakhir. kita move on sebagai bangsa dan sebagai negara kan? Nah, oleh karena itu kata rekonsiliasi itu memang tidak mudah, sebab ada satu elemen yang kita belum bicarakan. Tanpa itu tidak mungkin ada itu, Prof. Ikam? Trust. Nah, bagaimana trustnya itu? Trust itu ada dua, Mas. Trust duanya itu dijelaskannya di segmen berikutnya, Prof. Ikam. Trust 1 dan trust 2 akan dijelaskan oleh Profesor Ikam usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali. Sekarang kita bicara mengenai tantangan-tantangan yang harus dijawab oleh paling tidak gubernur dan wakil gubernur terpilih versi quick count ini, karena memang tantangannya cukup berat ke depannya dan makanya kemudian butuh rekonsiliasi. Paling tidak tadi Prof. Ikam sudah mengelaborasi ada trust itu yang harus dilakukan. Trust ini seperti apa, Prof, yang harus dilakukan? Trust yang pertama itu bersifat personal, artinya pendukung dengan yang didukung, partai dengan yang mendukung, DPRD dengan dengan gubernur dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu yang tidak kalah penting, trust terhadap institusi. Nah, institusi yang ada di dalam pemerintahan itu seperti DPRD, seperti Pemda, dan lain sebagainya itu juga harus didukung oleh rakyat. Sebab kalau tidak, Anda mau bekerja kayak apa, kemudian rakyatnya tidak mempunyai trust terhadap institusi, maka yang keluar tadi itu, ini melakukan A dianggap
tidak Islami. Ini melakukan ini dianggap kafir. Padahal itu ada dalam bingkai aturan main dan institusi kenegaraan. Dan itu akan semakin mudah tuh memberikan sentimen-sentimen seperti itu terhadap kebijakan jelas politik. dong. Bagaimana Anda bisa bekerja kalau setiap saat Anda harus menghadapi distrust dari publik, distrust dari stakeholder. Nah, distrust ini dari mana? Bukan pemilih Anies Sandi tapi kan pasti pemilih Ahok Jarot atau pemilih Anies Sandi juga. Macam-macam kan. Jadi kalau misalnya Anda tidak deliver Mas ya, saya sebagai yang orang mendukung tentu akan bertanya. Ya, sekarang aja sudah ada semacam warning. Kalau Anies Sandi tidak bisa menjalankan apa yang dijanjikan, ya kita akan koreksi kan. Nah seperti itu kan, itu adalah semacam isyarat bahwa ada kemungkinan distrust dari dalam sendiri. Nah oleh karena itu rekonsiliasi itu levelnya harus kita lihat, jangan dikebiau ya. Ada pada tataran yang amat sulit seperti rekonsiliasi ideologis. Tapi ada juga yang pragmatis yang Anda harus mau tidak mau harus melakukan rekonsiliasi. Karena kalau tidak, you will never work. Termasuk dengan hubungannya dengan Presiden Jokowi misalnya, kan hubungan antara Pemprov DKI Jakarta dengan dekoneksi dengan pemerintah pusat. Termasuk Kang Sobari, bagaimana mengaplikasikan janji-janji politik. Tidak hanya terkait dengan program, tapi juga janji politik kepada para pendukung. Ini kan pendukungnya kemudian secara demografi kita bisa bedakan secara kelihatan sekali bedanya gitu kan. Ini bagaimana Anda melihat gubernur dan wakil gubernur terpilih ini memberikan kepastian atau mungkin meyakinkan bahwa janji politik kepada para pendukung dan juga program-program terkait yang berbeda dengan Ahok Jarot ini bisa terlaksana? Kecelakaan politik yang paling besar itu kalau para pendukung fanatik itu berhenti di sini. Berhenti artinya ya sudah menang selesai. Tidak melakukan kritik supaya ada kontrol kuat justru dari dalam, dari orang yang memberi trust dan gilirannya meminta trust. Anda harus membayar trust kami dengan tindakan. Kalau itu tidak, musuh dia paling keras kira-kira kalau pendukungnya itu kritis, ya akan dikuyo-kuyo oleh para pendukungnya sendiri, sementara yang tidak mendukung yaitu para pemilih Pak Ahok barangkali akan lebih baik diam, akan melihat wis rasakno saiki, akan bilang gitu. Jadi akan celaka kalau pemilih itu umat di masjid manapun juga itu alhamdulillah cukup, alhamdulillah telah terpilih rambung. Nah ini harus dididik. Si EF itu harus ngomong perkara ini, tidak cukup menggunakan ini sebagai kekuatan pemenangan, tapi mendidik mereka supaya mereka melakukan kontrol. Karena supaya mereka punya harapan-harapan politik yang spesifik kepada orang yang dipilih kan, ya. Gitu kan Kang Sobari. Yang lain, perkara lain, kalau bicara empuk mudah, itu bahasa buku memang, bahasa filsafat, bahasa teori. Membangun tanpa menggusur. Ketika seorang gubernur bertindak membangun tanpa menggusur itu apa artinya? Apa artinya? Bisakah itu well implemented dalam realitas? Jadi akan ditagih, apa yang dikatakan itu akan diminta kenyataannya mana? Mana kenyataannya? Mau merajut NKRI dan lain-lain itu dengan rajutan seperti apa? Tidak perlu ideologis. Kalau kau memang hebat, wujudkan ini dalam tindakan birokrasi, melayani, mendekatkan pelayanan kepada rakyat, membikin rakyat sebagai raja. Rakyat ini raja dan memang harus dijadikan raja, yang gubernur sebagai pelayan itu harus menyajikan pelayanannya sebaik-baiknya. Kalau ini tidak, saya kira umpama pun saya akan diam, orang lain tidak akan diam. Termasuk para pendukung yang telah memilih karena punya ekspektasi tadi ya. Ekspektasinya jadi cukup tinggi gitu ya Kang Sobari ya. Moga-moga mereka punya ekspektasi dan punya kedengkian kalau ekspektasinya tidak di. Karena politik itu hanya memuja dan mendengki, hanya dua kutub psikologis itu. Memuja dengan sebaik-baiknya dan setengah menjilat, atau mendengki dengan sedengki-dengkinya, hanya itu. Yang bijaksana ya jangan begitulah, itu tidak ada, hampir tidak ada. Yang bijaksana tidak ada. Nah jadi pada tataran seperti ini tidak dibutuhkan filsafat, teori pun tidak, ini tindakan nyata, real, menjadikan kata-kata itu suatu tindakan. Saya akan sama, didiklah
umat manusia yang begini banyak jumlahnya yang hidup di masjid-masjid, ya rutin melakukan ritual di masjid-masjid, harus dididik supaya para khotib itu melakukan apa yang dikatakan. Jadi berteriak tentang mesti bersih, mesti bersih sendiri dulu, jangan ngomong. Kalau enggak itu kan ada dalilnya, orang yang mengajari dan tidak melakukan akan harusnya efek kontrol atau saling menagih itu betul-betul terjadi gitu ya, apa namanya, Kang Sobari dan Prof Ikam. Ini kalau kita bicara mengenai pemimpin sekarang ini, Prof Ikam, kalau bicara mengenai pemimpin yang harus apa namanya berdiri di atas segala golongan, kalau kita bicara polarisasi yang sudah semakin tajam, bagaimana ini kali ini kalau secara politik akan cepatlah dilakukan karena politisi itu kan pasti punya komprominya masing-masing. Tapi bagaimana dengan di level masyarakat? Bagaimana di level sosial media yang sudah sebegitu terpolarisasi? Gimana caranya kemudian merajut itu dengan secara baik tanpa harus ada huru-hara dan penebaran kebencian sana sini lagi gitu? Ya, lagi-lagi saya kira harus ada semacam teladan ya, teladan dari elit mereka masing-masing. Jadi saya kira Ahok dan Pak Jarod itu betul-betul bisa dipakai sebagai teladan anak buahnya, ya. Ketika beliau sudah mengemukakan konsesi bahwa beliau kalah, di dalam pidatonya saja sudah jelas beliau tidak akan meminta pendukungnya untuk protes dan lain sebagainya. Ini kan isyarat yang sangat bagus. Ini kan berbeda dengan kalau cerita Pak Sobari benar bahwa sampai hari ini pun khutbah-khutbah masih seperti itu, kan dua kutub yang berbeda. Nah, ini kok rekonsiliasinya kan akan sulit karena para elitnya tidak mempunyai satu level yang sama. Nah, terus sulit terjadi kalau seperti ini. Nah, oleh karena itu bagi saya lagi-lagi wujudkan di dalam bagaimana menjalankan programnya, dan ini berarti dia mau tidak mau harus bekerja sama. Jadi omongan pidato-pidato itu memang sudah merupakan hal yang klise lah ya. Tapi nanti ketika dia sudah menjabat, pasti harus hari pertama dia menjabat pasti akan merasakan betapa tidak mungkinnya orang tidak melakukan rekonsiliasi secara pragmatis. Nah, yang tadi yang Anda tanyakan pada level masyarakat tadi itu pemimpin, karena masyarakat kita masih begitu ya, mereka harus memberi contoh. Nah, saya yakin ternyata masih begitu. Iya dong. Dan kemudian juga peran dari organisasi masyarakat sipil, ya organisasi keagamaan dan lain sebagainya juga harus bicara dan kemudian menjalankan upaya-upaya rekonsiliatif. Jadi saya melihat itu picture-nya dulu Mas ya, gambaran besarnya. Kalau negara dan katakanlah ibu kota ini dibiarkan chaotic, ya kita ini akan meriskir negara kita akan seperti ini terus. Tapi promising nggak Prof Hikam? Kalau menurut saya promising ya, dari segi saya orangnya ya optimis tapi kritikal juga kan. Saya melihat bahannya dulu ya. Saya melihat orang seperti Sandi dan seperti Anies itu kan mereka didikan ya di barat lah, yang more or less itu pencerahan lah. Mereka masing-masing seperti itu. Dan yang kedua juga kita berharap bahwa para pendukungnya yang tadi dikatakan Sobari sangat fanatik tadi itu juga pada akhirnya realistis juga bahwa di dalam memerintah kota yang sangat heterogen dan sangat kompleks ini tidak mungkin Anda bekerja sendirian. Nah itu. Yang ketiga bahwa bagaimanapun juga dia itu harus memenuhi apa yang dia targetkan. Bukan karena kampanyenya, tapi ada aturan-aturan yang dia harus penuhi. Misalnya soal budget aja. Bagaimana dia akan bisa mengelola budget kalau dia tidak melakukan kerjasama dengan semua pihak. Termasuk DPRD yang mayoritas tadi dikuasai oleh pasangan. Kalau dia tidak berhasil memanfaatkan APBD dengan tepat, nanti lakibnya bagaimana? Dan seterusnya dan sebagainya. Jadi suka atau tidak, ya masalah rekonsiliasi pada tataran politik itu is a necessity. Iya, bukan sesuatu yang. Tapi akan jauh lebih mudah dibanding di tingkat yang lebih karena ideologis. Kalau ideologi ya memang namanya sudah ideologi. Bagaimana Anda mau reconciling ideologi? Terakhir Kang Sobari dari Anda. Ini kalau kita bicara mengenai, kalau tadi Prof Hikam masih promising, ada secerca optimisme di depan rekonsiliasi politik di grassroots, masyarakat sudah akan damai lah untuk berkumpul lah, untuk bersatu lagi lah. Apa saja hambatan-hambatan yang kemudian bisa Anda inventarisir terkait dengan yang bisa menghambat atau promisingnya tadi, optimismenya Prof Hikam ini tidak akan terjadi gitu?
saya agak lebih gampang berpikirnya. Saya menyerahkan kepada waktu yang akan menyembuhkan semua penyakit. Dan ini tidak karena saya tidak berpikir. Saya berpikir waktu akan menyembuhkan karena campur tangan manusia barangkali bahkan tidak bisa. Mari kita bicara tentang mendinginkan apa yang terjadi di sosial media. Kekuatan apa? Kekuatan pemerintah, kekuatan yang otoritatif dari aparat penegak hukum tidak akan ada yang bisa. Yang bisa hanyalah waktu yang melakukan itu. Baik. Ini tidak karena kita malas. Nah, kita akan merancang ini dan kemudian kira-kira biarkanlah nanti mereka itu menyembuhkan dirinya bersama berlalunya waktu. Karena waktu itu juga makin tua, makin bijaksana juga waktu dan membuat kita menjadi turut bijaksana. Namun kita tidak bisa seperti itu melulu. Karena itu bukan kerjaan kita. Yang menjadi pekerjaan kita itu harus ditampilkan. Tidak bisa menyerahkan itu kepada waktu. Waktu yang murah hati alhamdulillah, tapi mesti kita membuat sesuatu lagi. Nah, sesuatu itu menurut saya beyond the capacity of human being. Orang yang terpilih. Kalau kapasitas gubernur Ahok itu ada. Nah, kapasitas ini mau menemukan apa? Kita akan misalnya, entar dulu, anti reklamasi. Anti reklamasi itu perkara yang paling gampang. Cuma dikatakan saya tidak itu. Tapi apakah bisa mengamalkan? Nah, itu kita akan lihat dan kita akan tagih-tagihnya. Janjinya waktu Oktober 2017 nanti waktu Anies dan Sandi akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur. Tapi yakinlah bahwa masyarakat Indonesia punya cara yang paling unik lah untuk menyembuhkan diri sendiri atas luka-luka yang sudah ternganga-nganga karena proses politik ini. Terima kasih Bapak-bapak atas perbincangan yang hangat malam hari ini. Terima kasih. CNN Indonesia Prime News akhir pekan masih akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.